Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Sahabat, pada sore hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu kehormatan, yaitu dari grup apa bang? Jam Cashwat. Jaminan Kesehatan Woods. Baiklah, kita sapa satu persatu sahabat-sahabat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama nih Bang Abdul Ghafur ya. Siap, Pak Komarudin. Bang Abdul Ghafur ini sekjen dari Saya Abdul Ghafur, Sekjen Nasional Jam Cashwat. Jam Cashwat. Keren sahabat. Ya. Nanti kita akan mendengarkan apa yang menjadi pemikiran beliau, apa yang menjadi pendapat beliau terhadap persoalan kesehatan kita. Nah, yang kedua ini Bang Agung Stopo. Siap, Bang. Bang Agung Stopo ini caleg Bang ya? Betul, Bang. Caleg dari Partai Buruh ya? Betul. Di Dapil 1, Bang. Bekasi Selatan, Bekasi Timur. Bekasi Selatan, Bekasi Timur. Betul. Wah, Selain ini itu saya juga seorang relawan Jam Cashwat Kota Bekasi. relawan Jam Cashwat Kota Bekasi. Ini pas. Jadi nanti kalau menang dan berhasil mendapatkan Amanah ya. amanah, Amin. tentu akan memperjuangkan kesehatan. Amin. Yang ketiga ini Bang Yudi. Saya Yudi Arianto. Iya. Saya relawan dan tim advokasi Jam Cashwat untuk nasional. Ini pimpinan saya. Saya sekaligus juga diamanati oleh Partai Buruh untuk menjadi DPRD provinsi. Oh, provinsi ya. Dapil 8. Tapi 8 tuh Bekasi. Depok Bekasi. Oh, Depok Bekasi. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang stroker maupun yang bukan yang melihat ini, pilihlah ini. Amin. Calon-calon dari dari Partai Buruh yang memiliki idealisme tentang kesehatan kita semua. Baik, Bang Abdul Ghafur, Siap, Pak Komarudin. bisa nggak Abang menjelaskan tentang Wakes Watch ini? Oke, Jam Jam Cashwat ya. Jam Cashwat ini. Baik, Pak Komarudin. Yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih Pak atas undangannya, atas waktunya kita bisa silaturahim di podcastnya Pak Komarudin, yaitu di Analisa Stroke, gitu Pak ya. Nah, kami Jam Cashwat itu bergerak di bidang kesehatan, mengawal masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan yang terbaik dalam mengakses layanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di mulai dari vaskes sampai dengan ke rumah sakit tipe A. Yang pertama, kami ingin menceritakan sejarahnya dulu nih Pak Komar, bahwasannya Jam Cashwat ini didirikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yaitu KSPI, di tahun 2014. Mengapa Jam Cashwat harus didirikan? Karena kalau kita tahu sejarahnya, BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan itu hadir di Indonesia itu berkat perjuangan para buruh, serikat-serikat buruh Pak. Nah, gimana ceritanya? Nah, ceritanya itu kami serikat buruh melihat selama ini banyak masyarakat yang tidak bisa berobat, yang mengerang-erang di rumah sakit gitu, kesakitan tidak bisa berobat. Bahkan berobat ini kan biaya cukup mahal Pak. Ada istilah kami sadikin, sakit sedikit jadi miskin. Nah, kami nggak mau itu. Bagaimana supaya masyarakat Indonesia ini bisa terjamin semua kesehatannya, lalu kita usung yang namanya jaminan sosial. Nah, kita minta kepada pemerintah untuk diwujudkan yang namanya jaminan sosial. Kami berjuang dengan teman-teman, kita sebut namanya, kita bentuk waktu itu Komite Aksi Jaminan Sosial. Nah, kita kasih konsep ke pemerintah, kita lobby, bahkan sampai kita aksi. Ya. Saya dengar aksi sampai jalan Surabaya, Jakarta. Betul, Pak Kapolri. Bagaimana Kita ceritanya? aksi. Kita sudah melakukan konsep, kita ngomong sama DPR, kita ngomong sama Presiden.
Kita demo juga, aksi di lapangan, di DPR, disiram gas air mata, disiram water cannon, nggak mempan, kita teruskan. Akhirnya kita coba jalan kaki Surabaya, Jakarta untuk mendapatkan simpati daripada masyarakat. Berapa orang waktu itu? Dorongan. Waktu itu ada sekitar ya cukup banyak lah Pak. Kami Cukup juga, banyak iya cukup banyak. Tahun berapa itu ya? Itu sekitar tahun 2010-an Pak. 2010 ya. Sampai akhirnya BPJS itu ditandatangani oleh DPR, oleh pemerintah di 2011 dan berlaku di 2014. Jadi ini sejarah ya. Sejarahnya begitu Pak. Tekanan terjadinya BPJS itu. Betul. Terbentuknya karena dari aksi buruh. buruh ya. Konsepnya Oke. buruh, memang kita minta itu. Dan Karena sekarang yang menjadi partai buruh nih ceritanya. alhamdulillah. Nah, itu sejarahnya nanti kita sampai ke situ tuh, Pak. Sampai ke situ Ya, sampai ke Oke, situ. ya, Jadi kita bentuk BPJS, terwujudlah BPJS di Indonesia. Setelah terwujud berjalan, ternyata implementasinya di lapangan juga kurang baik atau bahkan tidak baik. Banyak masyarakat yang mengeluhkan berobat dengan menggunakan jaminan kesehatan nasional ini dengan BPJS, ternyata juga pelayanannya nggak maksimal, bahkan nggak optimal, bahkan dipandang sebelah mata dahulu itu. Ya pada waktu itu. Pada waktu itu sangat sulit. Kemarin-kemarin saya juga Ya, mendengar betul. masalah itu. Nah, pada sulit yang namanya berobat masih dimintain iur bayar. Sampai sekarang pun masih terjadi. Nah, lalu Presiden kami, Bang Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja ini, kita yang mewujudkan BPJS, kita bertanggung jawab atas implementasi ini. Akhirnya dibentuklah yang namanya Jamkeswot. Ini. Jamkeswot. Itu latar belakangnya. Latar belakang itu bentuk Jamkeswot, teman-teman kerja dampingi masyarakat yang Karena kesulitan. adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan. Betul. Karena adanya ketidakpuasan implementasi dari BPJS ini. Ini tahun berapa nih Jamkeswot? Kita bentuk tahun 2014, Pak. 2014. 2014. Ya? Oke, saya lagi parah-parahnya stroke itu. Iya, Bapak ya. Ya, ya. Ya alhamdulillah Pak, saya melihat Bapak sekarang udah sehat, bahkan bisa mewawancara kami nih, ya kan? Di usia yang cukup, Sangat menginspirasi. iya, sangat inspirasi. Saya alhamdulillah nih bisa ketemu Bapak. Nah, kami lanjutkan lagi Pak. Kita bentuk Jamkeswot, kita kerja, kita bentuk di beberapa daerah. Jadi Jamkeswot ini strukturnya ada DPN, Dewan Pimpinan Nasional. Pimpinan Nasional. Ya, di pusat tuh tanggung jawabnya adalah coveran wilayahnya Papua sampai Aceh. Oke. Ya, di beberapa wilayah kota kabupaten ada kita bentuk Dewan Perwakilan Wilayah. Di beberapa daerah juga begitu. Seperti contoh di Kota Bekasi misalkan ada Jamkeswot DPD Kota Bekasi. Kami punya strukturnya juga, ada ketua, sekretaris, bendahara dan relawan-relawannya. Oh, boleh itu kita kolaborasi ya. Boleh Pak. Ya, Jadi kalau memang ada warga Kota Bekasi yang kesulitan bisa menghubungi teman-teman relawan Oke. kami di Kota Bekasi, itu kita bantu. Kita berjejaring dengan rumah sakit dan juga beberapa stakeholder pemerintah. Ya kan banyak nih Betul. warga, pertama warga dari daerah ya terpencil itu kan kesulitan. Ya, Dia tidak paham, dia sudah bayar iuran tapi dia tidak bisa memanfaatkan. betul Pak. Atau dia bisa memanfaatkan tapi dia nggak paham caranya. Ya, Itu nanti Jamkeswot bisa membimbing. Jamkeswot bisa, Insya Allah. kita bisa bantu Pak. Kami selain membantu masyarakat langsung di rumah sakit untuk menerima layanan yang terbaik, misalkan ada warga yang membutuhkan ruang rawat inap, tindakan operasi, bahkan ruang NICU yang picu, ruang ICU itu yang sangat susah Pak. Oh, Karena sampai ke situ ya. sampai ke situ Pak, Jadi misalnya orang kesulitan mencari ruang ICU misalkan. atau apa itu. Kadang rumah sakit juga kesulitan Pak. Rumah sakit misalkan ada ruang ICU mereka penuh, karena memang setiap rumah sakit tidak banyak ke ruang ICU-nya, Iya. paling terbatas, ada beberapa bed gitu. Pas sudah penuh, mereka juga agak kesulitan mencari rujukan rumah sakit yang masih Nanti ada. cara mensiasatinya bagaimana Nah, abang? biasanya rumah sakit atau keluarga pasien menghubungi kami minta bantuan, kami sebatas membantu mencari. Nah, karena kami juga kan berjejaring Pak dengan rumah sakit. Artinya ada kegiatan-kegiatan kami selain di lapangan juga tiap bulan itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali kami mengagendakan untuk audiensi dengan pimpinan-pimpinan rumah sakit. Oh, oke. Silaturahim dengan pimpinan RSUD Kota Bekasi, Hermina, misalkan Primaya, kita audiensi. Selain itu kita audiensi juga dengan BPJS Dan setempat. mereka terima itu.
Mereka terima Pak. Itu berapa bulan sekali ya? Kita bisa sebulan sekali kita ajukan, nanti dengan BPJS juga kita begitu, kita ada audiensi, lalu dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan Kota Bekasi kita audiensi. Artinya kita bukan LSM, kita bukan ormas, Jamkeswot ini adalah mitra daripada BPJS, juga mitra dari pemerintah, kita membantu. Tanpa sepeser rupiah pun kami minta dari pasien. Nah kita sekarang gitu, saya mau tanya nih Bang, bagaimana operasional Abang ini? Karena Abang tidak ada dapat dana dari mana-mana. Iya, jadi operasional kami memang diinstruksikan oleh pimpinan Partai Buruh atau pimpinan Serikat Buruh Bang Said Iqbal, bekerjalah kamu dengan apa yang kamu punya, jangan pernah sekalipun minta dengan orang. Kita harapkan aja jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala bentuk biaya yang namanya pulsa untuk koordinasi, bensin, kendaraan dan lain-lain itu kami pakai uang kami sendiri, karena relawan-relawan Partai Buruh itu rata-rata umumnya itu pekerja Pak. Jadi punya uang lah. Punya uang. Kami pekerja di perusahaan, ada yang di BUMN, ada yang di manufaktur dan di lain-lain. Kami pekerja semua. Jadi kami mendedikasikan diri untuk membantu masyarakat. Alhamdulillah. Untuk terwujudnya jaminan sosial yang berkeadilan di negeri ini, gitu Pak. Ya mudah-mudahan warga mendengar ini kan. Baik. Bahwa ada sebuah organisasi. Ya, civil society. Civil society. Betul Pak. Tidak berbayar dan sukarela untuk membantu. Betul. Ya. Bahkan kalau saya boleh bercerita pengalaman-pengalaman relawan kami ya, itu kami sudah membantu yang namanya masyarakat bawa ke rumah sakit, misalkan beliau sakit, untuk nyari ruang IGD susah, kita usahakan, ruang rawat inap kita usahakan. Setelah selesai urusan pasien ini Pak, begitu relawan kami mau pulang, keluarga pasien yang nungguin itu belum makan. Bukan kita dapat duit, kita keluar uang lagi Pak, buat ngasih beliau makan. Ada juga yang jam 2 pagi relawan kami bawa motor ke rumah sakit, habis ngurusin pasien, pulang kehabisan bensin, dorong motor dari rumah sakit menuju ke rumah dia. Saya tanya, kamu apa suka duka jadi relawan? Suka semua kata dia. Kan kamu pernah dorong motor, tapi saya suka kata. Ya, itu Pak. Udah jarang itu, udah jarang. Alhamdulillah. Ya. Sekarang ada di Jamkeswot ya. Betul Pak. Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk mencontoh gerakan ini, gerakan civil society yang dimotori oleh Jamkeswot. Terus bagaimana struktur organisasinya di Bekasi ini Bang? Ya, struktur organisasi kami tadi sudah saya sampaikan, ada DPN, DPW, DPD. Di Bekasi ini di Bekasi ini ada. Di Bekasi ini bisa dihubungi atau tidak? Oh bisa Pak, bisa. Ada 24 jam. 24 jam. Kami bekerja 24 jam. Nomor teleponnya ada ya tersedia? Ada, nanti kami berikan. Oke, nanti nomor teleponnya di deskripsi ya. Nanti kita berikan. Nomor telepon saya juga langsung boleh. Kalau emang ada kesulitan, kita bisa sampaikan. Kita 24 jam Pak, handphone kita nggak pernah mati. Nggak boleh mati. Kalau relawan Jamkeswot. Kalau jam 2 pagi kita dihubungin masyarakat minta bantuan, kita keluar, kita jalan. Oke, siap. Ya, bagus. Sepanjang kita bisa selesaikan lewat WA, kita koordinasi dengan rumah sakit atau dengan BPJS, kita koordinasi lewat WA. Tapi biasanya kalau jam 1 pagi, jam 2 pagi kan pejabat-pejabat itu pada tidur Pak. BPJS tidur, mau nggak mau kita yang langsung turun ke rumah sakit. Jadi untuk intinya mengkondisikan Jamkeswot ini punya hubungan baik dengan stakeholder kesehatan, kesehatan. Baik pemerintah, dinas, rumah sakit ya. Betul Pak. Alhamdulillah. Betul. Oke, saya mau tanya nih pribadi, Bang Abdul Ghafur. Bang Abdul Ghafur ini dari mana asalnya? Saya kalau tinggal saya di Bekasi. Ya. Kalau asal saya ini karyawan perusahaan umum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Oh, Abang wartawan. Saya masih bekerja di Antara sebagai jurnalis ya? Saya bukan jurnalis, sudah tidak di jurnalis. Saya sebagai Ketua Serikat Pekerja Antara, Pak. Oke. Betul. Saya sebagai Ketua Serikat Pekerja Antara, saya bergabung dengan Federasi Aspek Indonesia. Saya juga Presiden Aspek Indonesia, Pak.
Oh, gitu. Lalu kita bergabung di konfederasi dan ya saya partai dari KSPI dan sekarang ada Partai Buruh. Jamkeswat inilah yang bekerja 24 jam untuk membantu membesarkan KSPI dan juga Partai Buruh. oke. Jadi abang tinggal di Bekasi ya? Orang Ya. Bekasi nih. Orang Bekasi. Orang Bekasi. Saya tinggal di Bekasi Utara. Orang Bekasi sahabat ya, Bang Abdul Ghafur. Terus bagaimana dengan Bang Agung ini? Cerita sedikit dong. Ya. Saya dahulu di 2012 sampai dengan 2014 juga salah satu aktivis buruh. Saya juga pernah menjabat sebagai ketua PUK di pabrik saya. Sudah pasti juga saksi hidup mengenai adanya BPJS tadi itu yang diceritakan oleh Bang Ghafur. Kita setiap bulan itu bisa dibilang 2-3 kali Pak demo ke Istana Negara untuk mewujudkan tadi itu BPJS Kesehatan. Berkali-kali kita demo Bang ya. Ya. Akhirnya alhamdulillah BPJS Kesehatan diketok palu. Waktu itu zamannya PSBY yang kita minta. Alhamdulillah sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan sudah bisa dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia. Hampir 90% ya sudah merasakan ya. Alhamdulillah seperti itu Pak. Nah, tapi kita berpikir perjuangan serikat pekerja tidak boleh sampai hanya di level jalanan saja Pak. Kita berpikir harus ada wakil-wakil kita harus ada di parlemen. Ya harus ada kebijakan. Betul. Kebijakan kan juga kebijakan yang pro dengan masyarakat kecil, gitu Pak. Bagaimana caranya? Caranya serikat pekerja ini berkumpul menjadi satu, mewujudkan sebuah partai Pak. Namanya Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh Pak. Abang Agung ini calon dari Dapil 1 Bekasi Selatan, Bekasi Timur Pak. Bekasi Selatan, Bekasi Ya, Timur. DPRD 2. Bekasi Selatan, Bekasi Timur, sahabat. Bagi stroker dan yang bukan stroker, orang Bekasi, ingat Bang Agung Stopo dari Partai Buruh. Mudah-mudahan abang menjadi inspirasi bagi yang lain dan memilih Bang Agung sehingga jaminan kesehatan di Bekasi, di kota Bekasi Bang ya, dapat terwujud dengan sempurna. Amin. Oke. Sekarang kita beralih ke Bang Yudi nih. Bang Yudi gimana, coba geser dikit nih. Bang Yudi geser. Terima oke. kasih. Ah, Ya, apa nih mau ditanya? Bang Yudi Siapa? ini dulu sama aktif. Sama, kami satu perjuangan, gitu ya. Artinya dalam mewujudkan BPJS yang kita godok, kita rencanakan ya, kami satu perjuangan, sama-sama aksi gitu. Mungkin cuman beliau pimpinan, saya anggota-anggota lah di bawahnya, tapi tetap ikut berjuang gitu. Nah sampai sekarang akhirnya terbentuk, makanya kami semua rata-rata jadi relawan Jamkeswat. Yang penting masyarakat tahu bahwa BPJS itu Siap. Betul. didorong, diprakarsai Betul. oleh kaum buruh. Kaum buruh. Itu yang paling penting. Iya. Dan sejarahnya sekarang terpatri di Partai Buruh. Jejaknya itu ada ya. Jadi Bang Yudi ini sekarang saya dengar calon dari dapil mana? Saya calon dari Dapil 8. Jadi saya DPRD Provinsi. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Ya? Jawa Barat, Dapil 8, Kota Bekasi, Kota Depok. Ya, betul. Bekasi juga, Depok juga. Tinggal di Bekasi? Tinggal Bekasi di Kelurahan Jatisari kalau saya, Kecamatan Oke. Jatiasi. Ya, baiklah. Siap. Terima kasih Bang Yudi. Sama-sama. Bang, minta terakhir nih dari Bang Abdul Ghafur, apa harapannya, keinginannya terhadap Jamkeswat dikaitkan dengan masyarakat Bekasi, Kota Bekasi dan Bekasi? Betul Pak, baik, terima kasih. Kami ingin Jamkeswat ini bisa terus ada, terus membantu masyarakat di Kota Bekasi. Tentu dalam perjalanan kami selama ini Jamkeswat dalam membantu masyarakat selama ini banyak berhasilnya, banyak memudahkan masyarakat. Tapi bukan berarti tidak ada kendala, Pak Komar. Bukan berarti tidak ada masalah. Tetap yang namanya kami sudah 9 tahun pun kita bergerak di bidang sosial begini, masih ada kendala-kendala, benturan-benturan. Nah, akhirnya kami berpikir alangkah lebih baiknya kalau wakil-wakil kami ada duduk di parlemen, ada duduk di DPRD maupun di DPR RI untuk
membuat kebijakan yang pro rakyat. Ya itu masuk di akal saya itu. Ya, Artinya memang itu sebagai rangkaian perjuangan. betul. Ya. Jadi yang kami pahami, pendapatan Kota Bekasi ini besar, Pak. Tagline kami tuh haram hukumnya masyarakat yang tinggal di kota yang maju ini susah berobat. Ya. Iya kan? Jadi- Dipersulit berobat. Jadi perjuangan abang ini bagaimana agar masyarakat Bekasi ini Terjamin sehat, semua sehat, kesehatannya. sejahtera ya. Iya. Oke. Dengan moto kami sehat hak rakyat. Sehat itu hak rakyat. Sehat hak rakyat. Sehat hak rakyat. Jadi pemerintah wajib mengutamakan tuh kesehatan. Kita punya uang banyak, kalau kita sakit juga Percuma dong. percuma, Pak. Iya kan? Gimana mau mendidik anak, bagaimana mau membesarkan keluarga, bagaimana mau berkreativitas bekerja kalau masyarakatnya sakit? Nggak mungkin lah Bekasi ini bisa maju kalau masyarakatnya sakit. Kalau semua masyarakatnya sehat, hidupnya aman, ya insya Allah Bekasi akan lebih maju dari hari ini. Amin, Begitu, amin, Pak. amin. Jadi ada lagi yang lebih spesifik lagi yang mau sampaikan? Lebih spesifik lagi, bila mana ada masyarakat yang kesulitan, hubungi kami. Karena masih banyak, Pak, yang namanya masyarakat ini yang belum memahami hak dan kewajiban menjadi peserta BPJS. Banyak sekali yang kami tangani beberapa kasus selama ini ya. Masyarakat masih dimintakan iur bayar oleh rumah sakit. Oke. Obat masih berbayar, masih beli. Yang katanya rumah sakit obat ini nggak ditanggung BPJS. Nah, satu buat seluruh pemirsa analisa stroke, Bapak Ibu semua, dengan berobat menggunakan jaminan kesehatan nasional itu 1 sen pun tidak boleh berbayar. Artinya dengan BPJS kesehatan itu semua free, gratis, sepanjang kita tidak meminta. Artinya dengan rekomendasi dokter. Nah, sepanjang perjalanan ini masih banyak, Pak, yang begitu. Pasien dimintakan uang, pasang ring jantung masih dimintakan uang, penjadwalan masih lambat, orang sakit masih dipersulit untuk dioperasi, banyak kendala-kendala itu. Nah, itulah fungsi dari relawan Jam Keswat, turun membantu masyarakat untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan kesehatan di rumah sakit. Begitu, Pak. Oke, jadi nanti bagi sahabat-sahabat semua yang mempunyai masalah seperti yang disampaikan oleh Bang Abdul Gopur tadi, bisa menghubungi Ya, Jam Keswat Kota Bekasi ya. Kota Bekasi. Kota Bekasi. Nomor teleponnya ini Nanti kita namanya. sampaikan ya. ya. Selain kasus-kasus di rumah sakit, kami juga saat ini fokus juga kepada masyarakat untuk memberikan edukasi sebelum sakit. Ya. Misalkan kami banyak masuk ke RW-RW, RT-RT, Oke. Majelis Taklim, Karang Taruna. Itu kita beri edukasi-edukasi, syarat-syarat, pemahaman-pemahaman hak dan kewajiban menjadi peserta BPJS. Nah, jadi bagi siapapun warga masyarakat Kota Bekasi yang memang ingin diberikan sosialisasi terkait kesehatan, JKN atau BPJS Kesehatan, hubungi kami akan datang. Semua itu tidak berbayar, free. Kita berikan pemahaman itu semua agar masyarakat Kota Bekasi semakin paham dan lebih mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang baik di Kota Bekasi. Baik. Begitu, Pak. Alhamdulillah, saya kira bukan sangat menarik, ini menawan ini Ya. bagi semua masyarakat Kota Bekasi ya. Betul. Untuk dapat merespon terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Abdul Gopur dan Bang Agung dan Bang Yudi. Ya. Saya kira kita cukupkan sekian ya, Bang Siap. Abdul Gopur, Bang Agung, Bang Yudi. Ya. Terima kasih atas kedatangannya Terima kasih. dan informasinya kepada masyarakat Kota Bekasi. Dan sekali lagi, sahabat, sampai berjumpa kembali di lain tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Komarudin. Terima kasih. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Iya. Baik.